Santapan Harian Selasa 1 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun, kita akan membacanya di ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sabda kebenaran, tak berubah sampai akhir zaman. Dengan sukacita kami siap mendengarkan sabdamu ya Kristus. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 37 ayat 14-20. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Sahabat Santapan Harian, siapakah andalan kita? Raja Hizkia pernah mengandalkan manusia dan akibatnya ia kecewa. Setelah utusan Sanherib menyampaikan penghinaan atas bangsa Yehuda, Raja Hizkia meratap dan pergi ke bait Allah. Atas perintahnya, beberapa utusan menemui Nabi Yesaya, memohon perlindungan Tuhan. Nabi menyampaikan firman Allah kepada mereka, "Jangan takut. Allah akan menjatuhkan Raja Asyur." Raja Sanherib berusaha memengaruhi Raja Hizkia bahwa pasukan Asyur begitu dahsyat dan Allah mereka tidak akan bisa melepaskan mereka. Namun, Raja Hizkia memilih untuk berdoa di hadapan Allah dan meninggikannya sebagai satu-satunya Tuhan semesta alam. Dialah Allah mereka yang akan menyelamatkan mereka. Keistimewaan umat Allah bukan terletak pada kehidupan yang bebas dari persoalan.
sebab persoalan dalam hidup tetap ada. Jangan gentar jika harus bergumul di dalamnya. Kehebatan umat Allah adalah tetap bertahan sebagai pengikutnya dalam segala keadaan. Kesadaran itu memampukan kita menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena mengandalkan kuasa-Nya. Persoalan sebesar apapun dapat dihadapi tanpa mudah menyerah, apalagi kehilangan iman. Karakter inilah yang membedakan umat Allah. Hidup ini adalah anugerah, maka kita menjalaninya dengan penuh sukacita dengan mengikuti pimpinannya. Dengan pilihan hidup ini, kita memuliakan Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa kehendak-Nya selalu digenapi sehingga mengikuti pimpinannya tidak akan menjadi sia-sia. Inilah iman yang menggerakkan kehidupan dan menguatkan identitas kita sebagai umat Allah. Untuk itu, marilah kita dalam segala kerendahan hati memeriksa diri, sampai sejauh mana kita mengandalkan kasih dan kuasa Allah. Dengan tekad yang sungguh, kita hidup dengan mengandalkan Allah yang berkuasa atas segalanya. Mungkin saat ini kita tidak mampu melihat tindakannya, tetapi jangan biarkan godaan membuat kita tidak mengandalkannya. Di dalam Allah selalu ada perlindungan dan keselamatan. Mari kita berdoa. Kristus, Engkaulah sumber cinta sejati. Di dalam Engkau ada kedamaian. Engkaulah pengharapan di hidup kami. Engkaulah andalan kami. Syukur kami kepadamu ya Kristus. Sembah sujud kami kepadamu. Amin.